Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Rilia WF membahas berbagai genre film. Pada kesempatan kali ini aku mau bahas film yang agak serem nih, tentang desa sesat gitu, berjudul Lord of Misrule 2023. Sebelum ke alur, boleh dong kalian subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pendeta satu-satunya di kampung ini bernama Rebecca Holland sedang membaptis bayi yang baru lahir. Bersamaan dengan hal itu, putri Rebecca bernama Grace tiba-tiba mencabut rambutnya untuk ia buat boneka rambut dan menyimpannya di kota kecil bersama beberapa barang lainnya. Hingga setelah itu, Grace menggendong kelinci peliharaannya bernama Ban-Ban sambil memegang sebuah gunting. Dengan semua yang dilakukan Grace ini tengah dipantau oleh 3 orang bertopeng dari kejauhan. Halo. Sepulangnya dari gereja, Rebecca diberitahu suaminya bernama Henry jika Grace habis digigit Ban-Ban yang untungnya hanya luka kecil. There we go. Kemudian Rebecca menyelesaikan topeng buatannya untuk melengkapi kostum Grace malaikat panen. Grace sangat antusias menyambut festival di desa. Setelahnya sambil beres-beres, Henry meminta pendapat ke Rebecca soal Ban-Ban yang ingin ia suntik mati. Takutnya hal yang sama terulang. Lagi pula Henry sibuk kerja ya meskipun WFH, tapi dia tidak bisa memantau Grace setiap saat. Mendengar itu, Rebecca tentu tidak setuju. Apapun alasannya, Henry harus mengawasi Grace. Perbincangan mereka ini tanpa disadari didengar Grace. Merasa bete, lantas Grace pergi ke festival. Setibanya di sana, Grace begitu senang mengikuti iringan musik dan langsung menghampiri teman-temannya. Singkat waktu, Rebecca dan Henry sore itu baru tiba di festival. Terlihat para warga sudah meramaikan area festival dengan memakai kostum uniknya masing-masing. Sedangkan pakaian Rebecca dan Henry biasa saja. Bersama dengan hal itu, seorang pria parubaya bernama Abney tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri festival juga. Namun anehnya, 3 orang bertopengnya berada di rumah Grace kini mengawasi Abney juga. Sementara itu, dari kejauhan Rebecca memantau Grace yang sedang bermain dengan teman-temannya. Permainan mereka ini cukup aneh melibatkan boneka rambut yang tidak disadari Rebecca. Lalu di tengah acara, para warga berkumpul di depan panggung untuk menyaksikan pentas drama, di mana saat Lord of Misrule muncul, para warga bersorak untuknya. Para warga percaya bahwa Misrule menjaga mereka dari iblis bernama Galogo, karenanya desa mereka terhindar dari wabah, dan festival ini sebagai bentuk perayaan untuk memberkati panen. Lalu bersama-sama mereka memanggil Galogo. Dengan peran yang dimainkan, Misrule akan mengusir Galogo. Acara itu pun berlangsung sampai malam hari, di mana Misrule bersama para warga menggiring Galogo ke lahan kosong yang sudah disediakan 3 api unggun. Di saat Misrule sudah berhasil mengusir Galogo, para warga menari bersama mengelilingi api unggun. Henry diajak warga ikut menari, sedangkan Rebecca mencari Grace. Rebecca mencoba bertanya ke teman Grace bernama Briony. Sambil menangis, Briony berkata jika Grace sudah pergi. Tidak mengerti apa yang dimaksud Briony, lantas Rebecca kembali mencari Grace ke hutan setelah diberitahu Henry. Dan benar, Rebecca melihat Grace bersama Galogo. Aneh sekali, Grace secepat kilat menghilang, lalu muncul dari arah lain. Namun saat Rebecca akan mengejarnya, dia jatuh terguling ke lereng membuat kepalanya terbentur. Di tengah rasa puyeng, Rebecca mendengar ada yang berlari namun tak nampak. Sangat membingungkan, Rebecca memilih keluar dari hutan. Di hari kedua, Rebecca tengah diinterogasi detektif bernama Matt atas laporan hilangnya Grace.
Rebecca menceritakan semua yang terjadi. Namun Matt berkata jika dirinya sudah memeriksa hutan tidak melihat lereng. Mendengar itu, Rebecca tentu merasa heran dan dia bersikeras bahwa apa yang dialami benar adanya. Di tengah interogasi, Rebecca teringat Ban-Ban sudah waktunya diberi makan. Lantas dia pergi. Sambil menggendong Ban-Ban, Rebecca melihat 3 orang bertopeng menatap ke arahnya. Rebecca menghiraukan dan saat kembali masuk, Rebecca langsung merebut barang pribadi Grace yang akan dibawa petugas. Meski Matt menegaskan bahwa dia butuh beberapa barang Grace untuk pencarian, Rebecca tetap menolak. Kemudian sehabis Rebecca berdoa untuk keselamatan Grace, dia berbaring di atas kasur sambil menggenggam boneka rambut. Sontak Rebecca langsung bangun saat mendengar suara Grace. Merasa cuma halusinasi, Rebecca segera keluar. Namun tanpa ia sadari salah satu lukisan Grace ada yang hilang. Singkat waktu, Rebecca, polisi beserta para warga masuk ke dalam hutan mencari Grace. Dan di tengah pencarian, salah satu petugas menemukan kostum sayap Grace tergeletak. Penemuan itu pun membuat Rebecca semakin lebih keras mencari Grace meski sendirian. Namun tiba-tiba, Henry menelpon menyuruhnya pulang lantaran Matt menemukan sesuatu. Rupanya polisi mendapatkan rekaman video Grace saat akan dibawa ke logo, di mana wajah pria di balik kostum Galogo terlihat sangat jelas. Dengan begitu, polisi akan mudah menangkap pria tersebut dan otomatis Grace pasti bisa segera ditemukan. Meski sudah menemukan titik terang, Rebecca tetap merasa tidak tenang. Lantas untuk sedikit menenangkan Rebecca, Henry mengajaknya makan di luar. Desa kecil seperti ini tentu semua warga pasti tahu atas apa yang dialami Rebecca. Maka dari itu Henry bertanya ke bartender bernama Dave mengenai pria tersebut. Dave memberitahu bahwa pria itu bernama Derry Nash yang tinggal bersama kakeknya di Cromwell Bend. Mendengar itu, Rebecca seketika menunjukkan simbol yang ia gambar. Mastiin apa Derry memiliki tato simbol itu di tangannya. Dan saat Dave mengiyakan, Rebecca mengajak Henry menuju ke kediaman Derry. Setibanya di tujuan, Rebecca mencari Derry, sementara Henry menunggu di mobil. Rebecca melihat peternakan itu terbengkalai dan dia mendengar suara TV yang berasal dari karavan. Baru ingin memeriksa, Rebecca dihampiri kakek Derry. Saat Rebecca berkata ingin bertemu Derry, si kakek menahan Rebecca untuk tidak masuk ke karavan karena Derry tidak ada di sana. Namun Henry berhasil membantu Rebecca. Betapa kagetnya Rebecca ketika melihat kambing mati dengan cara yang mengenaskan, disertai tulisan berdarah yaitu, ia berdiri di lapangan dan menunggu. Meski tidak mengerti apa maksud tulisan itu, Rebecca menganggap jika polisi menyembunyikan sesuatu. Lantas Rebecca yang baru pulang ingin kembali ke tempat Derry. Mana tahu ada petunjuk. Akan tetapi, Henry tidak setuju. Dia meminta Rebecca untuk menunggu kabar dari polisi saja. Rebecca merasa kecewa mendengar Henry seperti putus asa. Kemudian saat Rebecca memegang lagi boneka rambut milik Grace, seketika Rebecca mengalami mimpi. Melihat bocil berpakaian lusuh serta mata ditutup kain, Rebecca merasa itu Grace. Dia perlahan mendekati dan seketika Rebecca berada di tempat lain saat disentuh Grace. Belum sempat masuk ke hutan, Rebecca langsung terbangun saat Henry memanggil. Di hari ketiga, Rebecca mengumpulkan para warga di gereja untuk melakukan doa bersama meminta pertolongan Tuhan supaya Grace bisa cepat ditemukan. In Grace's name. And I believe that God brought We know hope from your Lord. Di tengah berdoa, tiba-tiba Abner menolak dan berkata jika hilangnya Grace merupakan sebuah takdir yang sudah menjadi bagian tradisi di desa ini. Let us pray. Sepulangnya dari gereja, Rebecca dan Henry kedatangan sanak keluarga yang bertujuan untuk menghibur kegelisahan mereka. Hingga tak lama kemudian datang 2 ibu-ibu bernama Aida dan Miri yang turut meramaikan suasana dengan mengadakan acara prasmanan. Trying to be helpful. Sementara di sisi lain, Abner terlihat melakukan sesuatu yang aneh di rumahnya.
Apakah Abner melakukan santet? Kembali ke rumah Rebecca, Miri yang akan memasak tiba-tiba merasa heran saat telurnya malah busuk. Dia pun meminta Aida untuk mengambilkan telur lain di kandang. How are my little girls today? Aida bingung tak ada satupun telur di kandang, dan saat dicek, sontak Aida langsung syok parah saat melihat sosok mengerikan sedang memakan ayam peliharaannya. Singkat waktu, Rebecca yang pulang dari pasar tiba-tiba merasa heran saat melihat setiap rumah warga memiliki toples dengan cairan berwarna merah. Tak cuma itu, ia pun heran saat melihat poster yang menyatakan upacara lilin untuk Grace. Di tengah rasa herannya, Rebecca kaget saat melihat Aida hujan-hujanan dan linglung. Lantas Rebecca mengantarkannya pulang. Okay. Make a deal. Sesampainya di rumah, mereka pun heran mendengar Aida berbicara ngelantur gak jelas. Dirasa telah terjadi sesuatu, Rebecca berusaha memberikan doa perlindungan untuk Aida. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berasal dari atap. Seolah tahu siapa yang datang, Aida menakuti Rebecca. Rupanya itu sosok Galago. Dia muncul di hadapan mereka, di mana kedatangannya seketika membuat Aida mencabut rambutnya. Melihat yang terjadi pada Aida, Rebecca tentu kaget. Mereka kemudian ke ruang lain setelah Miri mengecek Galago sudah pergi. Sambil minum teh, Miri berkata jika sebenarnya hal aneh yang terjadi menimpa Aida merupakan efek dari pesta perayaan panen kemarin. Melihat Rebecca yang kebingungan, Miri pun menunjukkan sebuah cerita rakyat yang dipercayai para warga di desa ini, di mana pada tahun 1621 ada seorang pria bernama Tobias Brown yang mengaku telah dihubungi arwah Gologo, dan Gologo berjanji akan memberkati kota ini dengan keajaiban. Namun dengan syarat, para warga harus membuatkan lumbung hitam besar yang diisi satu anak terpilih untuk dipersembahkan pada Galago. Sejak itu banyak anak yang dikorbankan. Lalu Miri memberitahu bahwa sebenarnya Grace bukan anak pertama yang hilang di festival perayaan, karena 12 tahun lalu anak Abner bernama Thomas dinyatakan hilang setelah mengikuti festival perayaan, dan hingga saat ini jasad Thomas belum ditemukan. On you go. Your house. Singkat waktu, Rebecca yang penasaran menemui Abner untuk menanyakan kronologi hilangnya Thomas 12 tahun yang lalu. Di dalam rumah, dengan santainya Abner berkata jika hilangnya Thomas merupakan persembahan untuk roh Galago, begitupun dengan Grace. Akan tetapi, Rebecca yang lebih takut anaknya diculik orang jahat merasa jika semua ini tidak ada kaitannya dengan cerita rakyat lama. Namun Abner yang percaya dengan mitos tersebut berniat menunjukkan beberapa pertanda persembahan pada roh Galago, di mana tanda pertama yaitu hadiah darah yang disimpan di toples. Lalu yang kedua, boneka rambut untuk mengikat jiwa. Tanda ketiga, api membara seperti pertunjukan api unggun di pesta perayaan. Dan tanda terakhir yaitu gerhana bulan di tengah malam tepat di atas lumbung hitam. Jika semua itu terpenuhi, maka keajaiban yang dijanjikan Galago akan terjadi. Hingga di tengah obrolan, Rebecca mendapat telepon dari Henry mengabarkan bahwa polisi telah gagal menangkap Derry yang diduga sebagai penculik Grace. Di malam harinya, Rebecca yang penasaran memutuskan pergi ke hutan untuk memastikan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Saat di dalam, Rebecca sekilas diperlihatkan sosok Galago yang memiliki ukuran sangat besar. Tak cuma itu, Rebecca juga dituntun sosok Derry untuk menuju ke suatu tempat di mana terdapat sebuah rumah tua dengan hiasan manusia lilin. Di hari keempat ini, Rebecca kembali menanyakan pada Bioni yang ia curigai Bioni menyembunyikan sesuatu. Namun dengan tengilnya Bioni menyuruh Rebecca untuk tidak ikut campur. Don't you? No. Setelah dikaplok, Rebecca menanyakan aktivitas yang dilakukan Grace setiap pulang sekolah. Bioni memberitahu bahwa dirinya, Grace dan teman yang lain mengikuti eskel klub alam. Lantas Bioni menunjukkan ruang rahasia tempat biasa mereka berkumpul. Mr. Abney,
Rebecca tentu kaget melihat foto Abne bersama para bocil. Bioni berkata jika Abne yang mengajarkan banyak hal mengenai Galago, dan tahun ini Grace terpilih menjadi malaikat panen yang berada di lumbung hitam bersama arwah Galago. Hingga di tengah obrolan mereka mendengar ayah Bioni datang. Yeah. You slapped her. Let me explain. Sontak si ayah kesal setelah mendapat laporan putrinya digaplok. Rebecca menjelaskan dan dia meminta si ayah untuk melaporkan Abne ke polisi lantaran sudah mempengaruhi anak-anak ke jalan yang sesat. Namun si ayah malah memihak kepada Abne dan malam ini Rebecca diminta datang ke upacara lilin untuk Grace. Henry! Sekembalinya ke rumah, Rebecca memberitahu semua soal ritual Abne kepada Henry beserta aktivitas yang dilakukan Grace selama ini. Henry yang mendengar itu menganggap hanya lelucon desa saja. Berbeda pendapat ini membuat perdebatan di antara mereka. Lantas Rebecca yang kesal memutuskan pergi sendiri ke upacara lilin. Sementara Henry di rumah menelpon polisi untuk menanyakan perkembangan laporan Grace. Namun Henry tak percaya mendengar pernyataan polisi yang telah menutup laporan Grace tanpa alasan. Would you like to say? Saat Grace tiba di upacara lilin, Abne menghampirinya dan memulai ritual dengan bernyanyi terlebih dahulu, di mana hal itu membuat Rebecca merasa bingung. What have you done? Di tengah kebingungannya, Henry tiba-tiba menyusul untuk mengajak Rebecca pulang. Setibanya di rumah, Henry akhirnya percaya perkataan Rebecca tentang desa sesat ini. Dan kini, keselamatan mereka terancam karena para pengikut Abne berusaha menangkap mereka. I told you to stop. Spirit Galago. Derry diam-diam menghampiri Rebecca untuk memberitahu soal Grace, di mana Rebecca bisa menyelamatkannya asalkan Rebecca menyerahkan diri pada arwah Galago. Hingga di tengah obrolan, mereka melihat Henry tertangkap, lantas Derry mengorbankan diri untuk menyelamatkan Rebecca. Akan tetapi sialnya Rebecca ikut tertangkap dan dia sangat syok saat melihat Derry tewas dibunuh oleh Abne. Singkat waktu, Rebecca yang tersadar ditemui oleh Abne dan berkata jika perjalanan ritual hampir selesai dan berniat menunjukkan lilin pembuka untuk memulai persembahan. Blessing, my dears. Sontak Rebecca kaget melihat Henry disekap. Merasa Henry akan dibunuh, Rebecca berusaha menyadarkan para warga. Namun semua itu sia-sia. And you are capable of great good. You don't need to be scared. Listen to me. I'm gonna do it quiet. No. I'm gonna do it quiet. Stop this! This is how we love. Rebecca menangis histeris melihat Henry dibakar hidup-hidup tanpa bisa berbuat apapun. Beberapa saat kemudian, Abne memaksa Rebecca untuk menganut ajaran yang dipercayainya dengan menyanyikan lagu persembahan. Dan setelah itu, Abne menyuruh Rebecca pergi ke lumbung hitam untuk melepaskan Grace selamanya. Rupanya rumah itu merupakan tempat tinggal arwah Galago. Saat di dalam, Rebecca begitu senang mendapati Grace masih hidup. Namun saat Rebecca mengajak Grace pergi, tiba-tiba Grace bersikap aneh saat arwah Galago muncul. Received you by baptism, pour upon the riches of your inheritance. Tanpa rasa takut sedikit pun, Rebecca menghadapi arwah Galago sambil menunjukkan boneka rambut miliknya. Hingga setelah itu, Rebecca bersama Grace bisa keluar dari rumah itu dengan selamat. Melihat Rebecca membawa kembali Grace, Abne sangat marah. Namun Rebecca berkata jika dirinya berani menemui arwah Galago, tidak seperti Abne yang malah takut dan memilih untuk menghindari arwah Galago dengan melakukan ritual sesat ini. Dan kini Rebecca dipilih arwah Galago menjadi pemimpin Myrtle. Sontak para warga tak percaya dengan pernyataan Rebecca ini. Dan Rebecca menyuruh warga desa untuk mengorbankan Abne pada arwah Galago.
Keesokan harinya, Rebecca mengajak para warga untuk berdoa di gereja. Namun saat Grace menghampiri Rebecca, terlihat kuku Rebecca berbeda. Ya mungkin Rebecca kini menjadi pengikut arwah Galago. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana guys filmnya? Serem ya? Jadi ya desa ini memang sudah sesat dari dulu dan penerusnya ya sampai sekarang ini si Abni. Kebetulan Rebecca dan keluarga baru pindah ke desa itu dan menjadi pendeta. Namun Grace menjadi terpilih yang harus dikorbankan. Tapi beruntung, berkat keberanian Rebecca, Grace bisa kembali dengan selamat. Tetapi di sini Rebecca sudah mengikat jiwa kepada arwah Galago. Entah dia masih menjadi pendeta atau akan ke jalan sesat. Ya nggak tahulah, mungkin ada kedua nanti. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.